Kalau menurut Bapak ke depan ada apa aja Pak? Saksi lagi berdasarkan penjelasan dari penyidik ada kurang lebih 10 halaman ya. Nah dari 10 halaman itu dia memberikan dua jawaban. Dua jawaban itu hampir merupakan pendapat menurut saya yang dia menerangkan bahwa perbuatan Hendra ini bertentangan atau tidak sesuai dengan SOP. Kemudian perbuatan siapa lagi tidak sesuai dengan SOP tadi dengan tidak menyebutkan peraturan yang mana, pasal berapa, bunyinya apa, itu satu ya. Sehingga saya katakan itu pendapat. Nah, karena antara lain keterangannya itu harus ada laporan informasi, harus ada atau laporan khusus atau dengan surat perintah. Dia mengatakan bahwa ini tidak ada perintah, tidak ada laporan. Ya, nah, saya tunjukin. Anda pernah lihat ini enggak? Ternyata dia membenarkan. Dia melihat investigasi persidangan bahwa ada surat perintah dari Hendra tanggal 8 ya, Juli 2022, kemudian berdasarkan laporan informasi, laporan khusus ya, sehingga saya tanya kalau ada perintah dari Hendra tanggal 8 ya, Juli 2022, kemudian berdasarkan laporan informasi, laporan khusus ya, sehingga saya tanya kalau ada ini benar nggak tindakan dilakukan, salah nggak, menyalahi aturan nggak? Oleh bilang tidak. Kalau begitu, bagaimana dengan keterangan saudara yang tadi yang di dalam berita acara kan ada dua keterangan yang berbeda. Ya dia bilang ya dia cabut. Sudah. Nah, jaksa masih mempersoalkan bahwa jam kerja sampai dengan jam sekian. Itu kan kebenaran formal yang didapat. Nah, saya nggak mau kebenaran yang formal, saya mau kebenaran yang material. Saya tanya, apakah dalam hal terjadi peristiwa sudah di atas jam 5 sore misalnya, harus keluar sprindidik, apakah harus menunggu besok? Tidak. Kalau begitu boleh nggak dikeluarkan sprindidik jam 9, jam 10, jam 11 malam? Boleh. Ya, berarti gugur tuh jawabannya diberikan pertama pertanyaan jaksa. Nah, sehingga kesimpulannya dari keterangan saksi ini tidak ada satu hal pun yang memberatkan, apalagi yang membuktikan adanya kesalahan dari Hendra dan Agus. Itu kesimpulannya. Makanya kita dari kemarin kami penasihat hukum Betul, jawabannya diberikan pertama pertanyaan jaksa. Nah, sehingga kesimpulannya dari keterangan saksi ini tidak ada satu hal pun yang memberatkan, apalagi yang membuktikan adanya kesalahan dari Hendra dan Agus. Itu kesimpulannya. Makanya kita dari kemarin kami penasihat hukum sangat ingin untuk memanggil adanya saksi Raditya ini, karena kalau saksi Raditya ini hanya dibacakan saja sudah barang tentu akan merugikan klien kami Hendra dan Agus, karena sebagaimana tadi kita lihat di halaman 17 nomor 15 bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hendra dalam melakukan penyelidikan ini tidak sesuai dengan SOP. Itu dikarenakan dia hanya mendengar penjelasan dari penyidik yang sebanyak 10 halaman tanpa disertai dengan bukti-bukti yang bahkan ia bilang saya tidak pernah ditunjukkan ini, dan tadi hakim juga menyatakan bahwa apakah saudara saksi tidak cross check terlebih dahulu terhadap keterangan ini, ternyata tidak. Jadi pendapat yang diberikan oleh saksi Raditya ini hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penyidik sebanyak 10 halaman, dan tadi sudah kita luruskan bagaimana jika sebetulnya sprindidik ini ada, maka jawaban dia itu akan berubah tidak seperti ini dalam BAP. Dalam sprindidik juga ada ditulis untuk koordinasi dengan instansi terkait. Instansi terkait itu adalah reserse baik Polres Jakarta Selatan maupun Barreskrim. Bukti-bukti yang bahkan ia bilang saya tidak pernah ditunjukkan ini, dan tadi hakim juga menyatakan bahwa apakah saudara saksi tidak
cross check terlebih dahulu terhadap keterangan ini, ternyata tidak. Jadi pendapat yang diberikan oleh saksi Radite ini hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penyidik sebanyak 10 halaman, dan tadi sudah kita luruskan bagaimana jika sebetulnya sprindik ini ada, maka jawaban dia itu akan berubah tidak seperti ini dalam BAP. Dalam sprindik juga ada ditulis untuk koordinasi dari instansi terkait. Instansi terkait itu adalah reserse baik Polres Jakarta Selatan maupun Barreskrim. Artinya ketika Agus menyuruh Irfan, tidak ada salahnya dengan disampaikan tadi. Karena harus ada koordinasi sesuai dengan perintah Hendra. Ya. Pak, tapi tadi juga JPU meragukan surat perintah yang tadi ditunjuk oleh kuasa hukum. Bertanya kenapa? JPU tadi meragukan karena masalah jam, dan tapi tadi kan sudah kita luruskan masalah jam ini. Makanya saya bilang, kita jangan mencari kebenaran formil. Oh, ini jam 3 aja udah tutup. Kok ada surat keluar jam malam dan jam 3? Tadi hakim bilang jam 5 selesai, harus nggak ada sidang, gitu, mengikuti formil. Ya kata hakim kalau dia dari jam sekian udah seharusnya pulang, tapi nyata sampai tengah malam kan juga. Nah, begini loh ya, dalam perkara pidana ini kita mencari kebenaran yang material, bukan kebenaran formal. Jangan begitu dijawab sampai jam 3, wah seolah-olah dapat sesuatu. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita harus melihat karena apa, kesan ada surat keluar jam malam dan jam 3. Tadi hakim bilang jam 5 selesai, harus nggak ada sidang, gitu, mengikuti formil. Ya kata hakim kalau dia dari jam sekian udah seharusnya pulang, tapi nyata sampai tengah malam kan juga. Nah, begini loh ya, dalam perkara pidana ini kita mencari kebenaran yang material, bukan kebenaran formal. Jangan begitu dijawab sampai jam 3, wah seolah-olah dapat sesuatu. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita harus melihat karena apa, kesannya seolah-olah surat perintah itu ya menjadi tidak sah karena sudah datang jam 3 sore. Nah saya tanya, bagaimana dalam hal terjadi peristiwa di atas jam 5? Apakah tidak boleh? Oh, boleh. Dalam praktek bagaimana? Sering terjadi seperti itu. Ada orang antar surat di atas jam 5. Apakah sudah dia harus suruh pulang dulu besok sebelum jam 3 kemarin? Oh tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang untuk memperoleh kebenaran formal itu kita hindari. Jangan orang dihukum hanya dengan separuh kebenaran. Ya. Saya katakan separuh kebenaran itu lebih buruk dari seluruh kebohongan. Ya. Penekanan aja, berarti sebetulnya sistem yang tadi akan tunjukkan di ruang sidang itu sudah ada sejak awal, atau justru baru muncul di persidangan itu sebagai bukti? Sudah dalam register di sana sudah ada di dalam register. Tapi tidak pernah dimunculkan. Jadi karena tidak dimunculkan oleh. Penekanan aja, berarti sebetulnya sistem yang tadi akan tunjukkan di ruang sidang itu sudah ada sejak awal, atau justru baru muncul di persidangan itu sebagai bukti? Sudah dalam register di sana sudah ada di dalam register. Tapi tidak pernah dimunculkan. Jadi karena tidak dimunculkan oleh penyidik waktu memeriksa saksi-saksi. Nah, saya nggak ngerti apakah itu tendensius supaya orang yang dihukum, saya nggak tahu. Tapi kan tugas kami untuk membuktikan fakta-fakta yang ada yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak bersalah. Antara lain dengan menunjukkan surat perintah yang ditandatangani Hendra. Itu ya. Ini nanti setelah pukul 1 kan akan dilanjutkan. Nah, yang akan dikejar lagi nanti apa dilakukan oleh fokus pengadilan? Yang akan saya kejar semua hal-hal yang berisi kebohongan dan kebenaran formal yang dapat menghukum terdakwa, itu saya nggak mau. Ya, bukan kalau yang lain siap berdosa, saya nggak mau. Ya, karena itu dosa kita. Ya, saya pernah bilang di sini bahwa separuh kebenaran itu lebih buruk dari seluruh kebohongan. Akibatnya separuh kebenaran itu bisa timbul peradilan sesat. Peradilan sesat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah. Dihukumnya orang tidak bersalah merupakan urusan dari semua orang yang berpikir, termasuk urusan kita semua. Saya nggak mau itu terjadi dan dosa bagi saya. Ya. Oke. Secara khususnya apa ya, Bang? Waktu kita break 1 jam. Oke.